Yang ini kita akan bahas soal THR. Sebelum THR Anda habis, Prita Gosi punya tips yang bijak dalam menggunakan THR. Anda bisa menelpon untuk bertanya ke kami di 021536600500 dan 0215366123 kali. Dan kita lihat ini Prita sudah punya prioritas-prioritas untuk THR ya. Jadi cukup banyak ternyata ya Mbak Prita, ada 6 alokasi ideal. Kita mulai dari zakat terlebih dahulu. Ya ini pasti. diprioritaskan. Karena biasanya orang tuh suka lupa setelah dapat THR hal pertama yang dilakukan adalah belanja. Padahal hal pertama yang harus dilakukan adalah menyisihkan untuk membayarkan zakat wajib, yaitu berupa zakat fitrah. Dan kalau untuk para wanita yang mungkin berhalangan puasa itu membayar fidyah. Kemudian ini momen yang tepat juga untuk bisa menutup pembayaran zakat-zakat wajib kita yang lain yang mungkin sebelumnya belum sempat kita bayarkan. Nah, alokasinya kira-kira 5% dari THR seperti yang tertera di grafis ini. Oke. Betul. Nah, berikutnya baru kita masuk ke dana darurat, Mbak Riri. Karena dana darurat itu biasanya sering terlupakan, padahal ini penting sekali. Biasanya nanti habis mudik lebaran atau setelah pulang liburan tuh kita udah kehabisan uang, sedangkan gajian masih lama. Itu sebabnya perlu dana darurat supaya membantu kita agar keuangan kita tetap terjaga. Bisa bernafas. Betul sekali. Ada telepon dari Sandi Cimahi. Selamat siang, bisa langsung dengan pertanyaannya? Halo, Sofia. Ya. Mau tanya ini aja, Mbak, cara mengelola keuangan yang sehat dan benar bagaimana? Oke. Anda karyawan atau pedagang atau usaha sendiri? Saya wirausaha. Wirausaha. Oke. Ya. Terima kasih. Oh, berarti wirausaha ini tidak mendapatkan THR berarti ya? Biasanya demikian. Nah, kalau untuk seorang wirausaha yang paling pertama adalah harus punya dana liquid yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena tidak setiap bulan memiliki penghasilan yang sama biasanya, sehingga dana darurat untuk keluarga sebaiknya sekitar 12 kali dari pengeluaran rutin bulanannya. 12 kali? Ya, jadi anggaplah pengeluaran rutin bulanannya itu sekitar 5 juta rupiah, maka 12 kalinya itu sekitar hampir 60 juta ya. Jadi sekitar 60 juta rupiah itu sebaiknya ditempatkan di tabungan untuk kalau ada tiba-tiba musibah atau mungkin bulan itu penghasilannya kurang, sehingga dia tetap bisa hidup dengan normal hingga mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan berlanjut dari yang tadi itu. Ini yang biaya lebaran, ini sebenarnya apa Mbak? Karena besar sekali ya, ini 50% memakan alokasi terbesar. Apa saja biaya lebaran itu? Nah, biaya lebaran ini termasuk THR untuk orang yang bekerja pada kita. Kemudian hidangan lebaran. Lalu kalau misalnya kita beli baju ataupun juga misalnya beli elektronik dan lain-lain. Nah, sebetulnya sebisa mungkin biaya lebaran ini di dalamnya termasuk untuk mudik. Tetapi kan kadang-kadang orang tuh suka ada yang last minute baru beli tiket, maka itu sebabnya kita alokasikan lagi. Kalau Anda memang terpaksa harus mudik padahal belum membelanjakan keperluan mudik, maka ditambah lagi 20%. Dari biaya mudik ini? Dari THR. Dari total alokasi tersebut. Betul sekali. Berarti memang kalau untuk yang, tapi kan kalau lebaran nih banyak ada hal-hal tidak terduga ya Mbak ya, misalnya kumpul dengan saudara lalu tiba-tiba ada angpau misalnya untuk ponakan-ponakan kecil atau makan di luar. Itu masuknya Semua di sini. Ya betul. Semua harus berarti. Termasuk juga kalau misalnya kita terbiasa ada asisten. Kemudian sekarang kan tidak ada yang bantu kita. Mungkin ada biaya tambahan misalnya jadi sering beli makan di luar. Atau mungkin kita jadi ada jasa tambahan dari tempat lain. Nah itu semua juga ambilnya di sini. Di biaya lebaran. Biaya lebaran. Nah misalkan saya punya THR tapi saya tidak mudik. Dikemanakan 20% ini? Nah itu bagus sekali. Kalau kita tidak mudik maka kita bisa masukkan di sini porsi untuk Idul Adha ataupun juga bisa masuk untuk porsi investasi. Oke, nah berarti cukup jauh ya sebenarnya Idul Adha baru akan terjadi beberapa bulan lagi, tapi sudah ketika THR kita sudah alokasikan. Karena bahasanya THR Mbak Riri. Apa itu THR? Tunjangan hari raya. Hari raya umat muslim itu bukan hanya lebaran, tetapi juga ada Idul Adha. Sedangkan pada saat momen Idul Adha kita tidak lagi mendapatkan tunjangan tersebut. Jadi kewajiban kita adalah mengetahui 2 bulan lagi dari sejak lebaran itu kita akan ada pengeluaran untuk Idul Adha. Jadi sebisa mungkin pada saat kita dapat rezeki sekarang kita sisihkan paling tidak 10% dari THR kita supaya di momen Idul Adha kita tetap bisa berkurban atau melakukan pengeluaran lain tanpa mengganggu gaji bulanan. Paling tidak mencicil untuk membeli atau sapi. Betul. Oke.